Simpelnya gini, ketika kalian berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus, kami dihadapi masalah di depan, di mana istri saya sendiri ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, ya banyak yang bilang kalau hidupnya bakal susah. Dan memang gak sedikit juga istri saya harus kehilangan beberapa pekerjaannya. Dan atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum. At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang-orang yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak ada hukuman lain yang layak bagi dia kecuali kematian. Artis Asmirande dan suaminya Elvano mengungkap fakta yang ngeri-ngeri sedap ketika mereka memutuskan untuk percaya dan mengakui Yesus Kristus Tuhan satu-satunya juru selamat pribadi mereka. Oleh karenanya, yuk mari kita menyaksikan videonya sampai selesai. Saya yakin dan percaya, saudara dan saya pasti diberkati. Ini dia videonya yang berikut ini. La yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan satu di antara yang tiga. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, maka dia mesti dihukum bunuh, hukum pancung, dipotong kepalanya. Al-thayyibu zani, sudah menikah tapi dia tetap juga berzina. Al-syaikhu wa syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau dia tetap berzina juga, farjumuhumal battah, rajam dia, kubur setengah tubuhnya, lempar batu dia sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang-orang yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak ada hukuman lain yang layak bagi dia kecuali kematian. Puji Tuhan banget, pagi hari ini saya dan istri saya berdua boleh ada tengah-tengah saudara. Seperti yang tadi istri saya bilang, kami yakin banget ini bukan kebetulan, tapi pasti ini maunya Tuhan. Amin. Dan mungkin kami juga gak perlu kesaksian panjang-panjang, kami gak perlu kesaksian banyak-banyak. Kenapa? Karena kami yakin banget lah, saudara-saudara udah jauh lebih ngerti lah tentang cerita kami berdua. Bener gak saudara? Apalagi yang ibu-ibu nih. Ibu-ibu kelihatan dari sini mukanya muka-muka infotainment semuanya. Ya sedikit banyak tahu lah tentang cerita kalian berdua. Dan simpelnya gini, ketika kalian berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus, kami dihadapi masalah di depan, di mana istri saya sendiri ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, ya banyak yang bilang kalau hidupnya bakal susah. Dan memang gak sedikit juga istri saya harus kehilangan beberapa pekerjaannya. Dan saya sendiri ketika kalian berdua menikah, saya ada dalam satu kasus di mana saya dijadikan tersangka dan mau dipenjarakan. Tapi bukan itu yang mau kami ceritakan pada pagi hari ini. Apa yang kami mau bilang, kami cuma mau bilang puji Tuhan untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kenapa puji Tuhan? Karena akhirnya melalui masalah-masalah itu kami jadi mengerti betul. Kami jadi tahu apa? Kami jadi tahu kalau kami ini ternyata berbeda dengan orang-orang duniawi. Kami berbeda dengan orang-orang yang mungkin ada di luar sana. Apa yang membedakan kami? Kami yakin betul, kami punya roh Allah dalam kehidupan kami. Kami punya roh kudus dalam kehidupan kami. Nah, mungkin saudara-saudara juga udah mulai bingung-bingung gitu kan, menatap saya sambil bertanya, emangnya apa sih yang roh kudus kerjakan dalam kehidupan kalian berdua? Gini-gini, di tengah-tengah masalah yang kalian berdua pernah hadapi itu, yang pertama, Roh Kudus berikan kami ketenangan. Roh Kudus ajarkan kami untuk gak usah khawatir, untuk gak usah takut. Dan kalau kami boleh sedikit kesaksian, mungkin kesaksian kami tentang pelayanan kami, puji Tuhan, sudah 2,5 tahun, hampir 3 tahun ini kalian berdua boleh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Kalian boleh melayani Tuhan, memberikan kesaksian dan pujian dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Dan ceritanya, saat itu kami diundang untuk jadi bintang tamu, untuk bawakan pujian di acara rally KKR 3 hari berturut-turut di 3 tempat yang berbeda-beda juga. Nah, saat kami masih di salah satu daerah di Indonesia ini, dan saat kami tiba di sana, kami turun dari pesawat, kami dijemput sama gembala dan panitia yang dari sana. Tapi kami dijemput dengan wajah-wajah yang gimana ya? Kalau saya boleh bilang tuh, bahasa Inggrisnya bilang wajah-wajahnya agak sepet. Iya, sampai saya ngomong sama istri saya, "Aduh sayang, kita salah apa nih sayang? Kok kita dijemput tapi mukanya kayak gini?"
Bener aja. Belum sempat kami ngomong apa-apa, kami langsung ditarik sama gembala dan panitia yang ada di sana untuk istirahat di salah satu coffee shop yang ada di bandara itu. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana, Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Wah, saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana, Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kalian dijemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik. Di saat itu harusnya kalian berdua takut. Tapi apa yang kalian berdua lakukan? Kalian berdua malah bercanda-canda. Istri saya ini malah ngomong sama saya dengan nada manja, dia bilang gini, "Aduh sayang, masa iya sih aku udah mau dibunuh? Kan aku belum punya anak dari kamu." Kalian berdua ketawa-ketawa gitu kan. Tapi gembala sama panitianya udah gak bisa ketawa. Sampai akhirnya kalian bilang, "Udahlah Om, jalanin dulu aja." Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang pertama itu. Dan saudara tahu, gak terjadi apa-apa. Walaupun kami harus muter-muter dulu untuk sampai ke tempat KKR itu. Kami juga harus pindah-pindah hotel 3-4 kali untuk alasan keamanan dan keselamatan. Katanya sih gitu. Tapi di hari yang pertama gak terjadi apa-apa. Di hari yang kedua sama, nggak terjadi apa-apa juga. Sampai pada hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu pagi-pagi banget, gembalanya udah ngajak kami buat ngobrol. Dan gembalanya bilang gini, "Vano, Anda, sepertinya hari ini, siang hari ini kita pulang aja." Loh, saya tanya, "Maksudnya pulang gimana Om?" "Jadi gini Vano, ini ancamannya udah makin serius. Kami dan juga panitia sepertinya kami udah gak sanggup lagi." Kembali di saat itu harusnya saya dan istri saya kalian berdua panik. Harusnya kalian berdua khawatir. Kenapa? Karena yang bikin acara aja udah bilang dia gak sanggup. Tapi apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kami, apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga kami cuma ngomong gini, "Om, kami datang ke sini kan kami cuma mau melayani Tuhan. Dan kalaupun kami harus mati ketika kami melayani Tuhan, puji Tuhan Om, kami tahu kami bakal pergi kemana kok." Akhirnya gembalanya ada sedikit kekuatan. Dia tanya, "Jadi gimana Vano?" "Udah Om, sikat aja." Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang ketiga itu. Dan sudah tahu ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, ketika kami ada di atas panggung seperti pada pagi hari ini, kebetulan kami berdiri di depan panggung. Di belakang kami ada 2 orang singer, di mana dua-duanya ini ibu-ibu. Nah, 2 ibu-ibu ini mereka bisik-bisik. Tapi bisik-bisiknya kedengeran. Memang susah kalau ibu-ibu, aduh, bisik-bisik kedengeran. Ibu-ibu yang satu ngomong sama ibu yang kedua. Dia bilang gini, "Lu tukeran tempat dong sama gua." Yang satu lagi nanya, "Emangnya kenapa?" Yang satu lagi jawab, "Gua masih punya anak kecil-kecil, gua masih belum mau mati." Bayangin saudara, ngomong kayak gitu di belakang kita kedengeran lagi. Tapi saudara tahu apa yang terjadi pada malam hari itu? Ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama, ada sekitar 40.000 orang yang datang ke KKR itu. Dan yang kedua, nama Yesus semakin dipermuliakan. Dan ini yang Roh Kudus ajarkan dalam kehidupan kami berdua. Kami diajarkan untuk lebih tenang lagi di tengah masalah. Untuk gak usah khawatir, untuk gak usah takut. Kenapa? Karena akhirnya kami tahu, orang yang coba main-main dengan pekerjaan Tuhan, orang yang coba main-main dengan hamba-hamba Tuhan, dan orang yang coba main-main dengan kita anak-anak Tuhan, itu urusannya langsung dengan Tuhan. Amin. Nah teman-teman, itulah dia kesaksian Asmirade dan suaminya Elvano ketika mereka memutuskan untuk percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Lalu apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka? Ancaman dan kehilangan pekerjaan mereka berdua. Berdasarkan kesaksian mereka, kita melihat bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka berkata, "Kami terus berjalan bersama kepada Yesus Kristus." Nah teman-teman, saya percaya saudara dan saya sangat diberkati dan dikuatkan melalui kesaksian ini. Secara pribadi, saya
sangat diberkati sekali melalui kesaksian kedua artis ini. Saya tahu bahwa Alkitab mencatat di dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Yesus Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Berdasarkan ayat ini, bahwa penderitaan adalah merupakan kasih karunia saudara dan saya. Mengapa? Di dalam ayat ini ia berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus Kristus, tetapi melainkan untuk menderita untuk Dia. Jadi saudara dan saya, ketika saudara mengalami penderitaan, aniaya, tekanan, dan bahkan Anda ditolak hanya oleh karena mengikut Kristus, itu adalah bagian daripada kita mengikut Yesus Kristus. Dikatakan bahwa penderitaan juga adalah karunia. Jadi saudara dan saya harus siap untuk ditolak. Karena itu konsekuensi untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Melalui penderitaan itu, kita mengerti dan memahami kita berbeda dengan orang duniawi. Jadi oleh sebab itu saudara, melalui kesaksian ini, kiranya saudara dan saya yang mengalami aniaya, penderitaan, mungkin penderitaan saudara terkait dengan pergumulan hidup dan lain sebagainya, tapi itulah bagian di mana kita orang-orang yang mengikut Yesus Kristus. Penderitaan adalah karunia ketika kita mengikut Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara dan saya. Oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar, dan berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, yang mengedukasi dan bermanfaat. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.